Jadi begini, Ger. Dikatakan bahwa di Sawati ada seorang laki-laki kaya. Suatu hari ayahnya meninggal. Karena ditinggal ayahnya, hatinya amat sedih dan dia pergi ke sana kemari seperti orang gila. Dengan hati yang amat pedih, ia bertanya kepada siapapun yang dijumpainya, "Kamu telah melihat ayahku? Kamu telah melihat ayahku?" Tak seorang pun yang dapat menghilangkan kesedihannya. Akan tetapi, ia sebenarnya memiliki kemampuan untuk mewujudkan buah sotapati atau tingkat kesucian yang pertama. Dan kemampuan ini bersinar di hatinya bagaikan lampu di dalam bejana. Pada saat Guru Agung Buddha meneliti dunia ini menjelang fajar, ketika beliau melihat kemampuan lelaki itu yang bisa mewujudkan buah sotapati, maka beliau berpikir, setelah saya mengingat kembali tindakan-tindakan masa lalunya dan meringankan kesedihannya, pantaslah bila ia diberi buah sotapati. Keesokan harinya, setelah kembali dari mengumpulkan dana makanan dan setelah makan, Guru Agung Buddha mengajak para biku pergi ke pintu rumah laki-laki itu. Dan ketika laki-laki itu mendengar bahwa Guru Agung Buddha telah datang, ia keluar untuk menyambut beliau dan mempersilahkan beliau masuk. Setelah Guru Agung Buddha duduk di tempat yang ditunjukkan, ia sendiri memberi hormat kepada Guru Agung Buddha. Ia lalu duduk di satu sisi dan bertanya, "Yang mulia Bante, apakah yang mulia tahu kemana ayahku telah pergi?" Guru Agung Buddha kemudian menjawab, "Apakah engkau bertanya tentang ayahmu di dalam kehidupan sekarang ini, atau ayahmu di masa lalu?" Ketika mendengar kata-kata dari Guru Agung Buddha, ia kemudian berpikir, "Aku telah mempunyai banyak ayah." Dengan pengertiannya ini, kesedihannya pun berkurang dan dia menjadi sedikit lebih tenang. Melihat lelaki itu menjadi lebih tenang, Guru Agung Buddha kemudian memberikan khotbah Dhamma untuk menghapus kesedihannya. Dan setelah mengetahui bahwa kesedihan laki-laki itu telah hilang dan hatinya sudah siap, maka lewat ajaran mengenai Dhamma yang telah ditemukan sendiri oleh para Buddha, yaitu tentang duka, kemunculan duka, penghentian duka, dan cara melenyapkan duka,
Beliau memantapkan lelaki itu dalam buah sotapati dan kemudian kembali ke wihara. Para biku lalu mulai berbicara di antara mereka sendiri di ruang dhamma sambil mengatakan, "Wahai para sahabat, lihatlah kekuatan Guru Agung Buddha yang luar biasa. Seorang umat awam yang dikuasai kesedihan yang amat dalam telah dibimbing oleh beliau menuju buah sotapati hanya dalam sekejap mata." Selanjutnya Guru Agung Buddha pergi ke ruang dhamma dan duduk di sana di tempat duduk kehormatan yang dipersiapkan bagi Guru Agung Buddha, dan beliau bertanya, "Wahai para biku, untuk membahas apakah semua duduk bersama di sini?" Mendengar pertanyaan Guru Agung Buddha, para biku lalu mengemukakan pokok pembicaraan mereka. Kemudian Guru Agung Buddha berkata, "Bukan hanya pada kesempatan ini saja, wahai para biku, aku telah melenyapkan kesedihannya. Aku juga telah menghilangkan kesedihannya pada waktu dahulu." Mendengar apa yang diucapkan oleh Guru Agung Buddha, para biku kemudian memohon kepada Guru Agung Buddha agar menceritakan kembali kejadian yang telah lama tersebut. Selanjutnya Guru Agung Buddha menceritakan kejadian itu dengan berkata, "Dahulu kala di Benares tinggal seorang perumah tangga, dan suatu hari ayahnya meninggal. Ia dikuasai kesedihan dan ratapan pada saat kematian ayahnya. Dengan air mata bercucuran, ia meratap, meraung-raung dan memukuli dadanya ketika ia mengelilingi tumpukan kayu pembakaran dari arah kanan. Putranya yang bernama Sujata adalah seorang pemuda yang cerdas, pandai, dan amat bijaksana. Ketika sedang memikirkan beberapa cara untuk menghapus kesedihan ayahnya, suatu hari ia melihat bangkai sapi jantan di pinggir kota. Ia mencari rumput dan air, lalu menaruhnya di depan bangkai itu. Sambil menyuapinya, ia berdiri di sana, memerintahkan sapi itu seolah-olah masih hidup dengan kata-kata, "Makan, makan, minum, minum." Orang-orang yang lewat melihatnya dan berkata, "Sujata, apakah engkau sudah gila sehingga menawarkan rumput dan air kepada sapi yang sudah mati?" Mendengar perkataan itu, Sujata tidak mengucapkan sepatah kata pun. Orang-orang itu lalu pergi mencari ayahnya dan berkata, "Putramu Sujata sudah gila. Dia sedang memberi makan rumput dan air kepada sapi yang sudah mati." Ketika ayahnya mendengar hal ini, kesedihan untuk ayahnya sendiri pun lenyap. Karena berpikir, kata orang, anakku telah menjadi gila. Maka ia berlari ke sana dan memarahi Sujata sambil mengatakan, "Sujata, bukankah engkau orang yang bijaksana?
dan pandai serta amat cerdas. Mengapa engkau memberi makan rumput dan air kepada sapi yang sudah mati? Kemudian ia mengucapkan dua syair ini. Mengapa kamu seperti orang gila, memotong rumput hijau dan bergumam, makan, makan, kepada sapi jantan tua yang kehidupannya telah berlalu, bukan lewat makanan maupun minuman, sapi yang mati ini akan bangkit. Kamu adalah orang tolol, orang bodoh dan idiot, sama seperti orang-orang lain. Mendengar kata-kata ini, Sujata mengucapkan dua syair berikut untuk membuat ayahnya memahami maksudnya. Kaki-kaki ini, kepala ini, tubuh dan ekornya, serta matanya masih tetap seperti dahulu. Ternak ini mungkin masih bisa bangkit, tetapi tangan, kaki, tubuh dan kepala kakek tidak lagi dapat terlihat. Apakah bukan engkau yang idiot menangisi gundukan tanahnya? Setelah mendengar ucapan Sujata, ayahnya kemudian berkata, Sujata anakku, memang sudah diketahui bahwa semua makhluk hidup pasti akan mati. Maka sejak saat ini saya tidak akan meratap lagi. Memang demikianlah seharusnya bagi mereka yang dapat melenyapkan kesedihannya. Selanjutnya ayah Sujata mengucapkan 4 syair untuk memuji putranya. Aku benar-benar terbakar bagaikan api yang dituangi ji, tetapi sekarang semua kesedihanku telah padam, seolah-olah aku disiram air. Sesungguhnyalah anak panah, kesedihan yang tadinya menusuk hatiku telah tercabut keluar. Engkau telah menghilangkan kesedihan itu, kesedihan untuk ayahku yang telah menguasai diriku. Karena anak panah telah dicabut, aku menjadi tenang dan sejuk. Sejak mendengarmu, wahai anak muda, aku tidak lagi bersedih hati atau menangis. Sebagaimana Sujata mengalihkan ayahnya dari kesedihan, demikian pula tindakan para bijaksana. Mereka memiliki belas kasihan. Setelah ayah Sujata kehilangan kesedihannya, ia kemudian mencuci kepalanya, mulai makan dan menjalankan usahanya. Dan ketika meninggal dunia, ia masuk ke alam surga. Setelah Guru Agung Buddha menceritakan kembali ajaran mengenai Dhamma ini, beliau menjelaskan 4 kebenaran mulia kepada para bhikkhu. Di akhir ajaran itu, banyak yang mantap untuk memperoleh buah sotapati. Sujatalah yang pada saat itu menjadi penyelamat dunia ini.